akan memaparkan laporan manajemen keperawatan RS Jiwa Dr. Randus Marjekoima. Yang pertama ada sejarah rumah sakit. Rumah sakit Blue Dr. Haji Marzuki Bogor merupakan pusat rujukan nasional pelayanan kesehatan jiwa. Didirikan pada zaman penjajahan Belanda pada tanggal 1 Juli 1882, dikenal dengan nama Het Randzagingezezis Buitezong. Rumah sakit Marzuki Bogor ini mempunyai luas lahan 578.762 m² dan luas bangunan 26.862 meter. Kapasitas tempat tidur tercatat sejumlah 640 tempat tidur. Distribusi tempat tidur berstandar pelayanan terdiri dari rawat inap psikiatri 483 tempat tidur, rawat inap pemulihan ketergantungan nafsa 97 tempat tidur, dan rawat inap umum 138 tempat tidur. Sementara berdasarkan kelas terdiri dari kelas VIP dan utama 45 tempat tidur 6,7%, kelas 1 57 tempat tidur 7,10%, kelas 2 57 tempat tidur 7,94%, kelas 3 373 tempat tidur 51,95 tempat tidur, dan kelas khusus 194 tempat tidur. Di masa yang akan datang, rumah sakit diharapkan tumbuh menjadi organisasi yang mengutamakan profesionalisme dalam segala bidang. Di sini ada visi dan misi Rumah Sakit Marzuki Bogor. Yang pertama, visinya yaitu menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan unggulan layanan rehabilitas psikososial pada tahun 2019. Sedangkan misinya yang pertama, mewujudkan layanan kesehatan jiwa dengan mengunggulkan rehabilitas psikososial. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan riset unggulan dalam bidang kesehatan jiwa. Yang ketiga, meningkatkan peran strategi dalam program kesehatan jiwa nasional. Yang keempat, meningkatkan kementerian dan pemberdayaan stakeholder. Yang kelima, meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai untuk mencapai kesejahteraan. Terus itu ada nilai-nilai. Yang pertama ada nilai belajar dan berkembang. Kedua, profesionalisme. Yang ketiga, bekerja seimbang. Keempat, kekeluargaan. Kelima, saling menghargai. Keenam, motivasi dan komitmen. Motonya yaitu sehat, sigap, empati, harmonis, antusias, dan Data pegawaian rumah sakit semester 5 tahun terakhir, yang ketenagaan kerjaan rumah sakit terakhir. Ini ada yang lebih tinggi adalah di tahun 2014. Hijau yaitu umur lebih tinggi yang berumur 31-40. Ini ketenagaan berdasarkan tingkat pendidikan. Yang lebih tinggi yaitu tingkat D3. Ketenaga kerjaan berdasarkan golongan. Yang lebih tinggi yaitu golongan ketenaga kerjaan berdasarkan jabatan. Yang lebih tinggi yaitu fungsional. Ketenagakerjaan berdasarkan jenis pegawai, yaitu yang lebih tinggi pegawai PNS atau CPNS. Tenaga kerja berdasarkan medis. Terus itu di MM2
sarana dan prasarana. Yang pertama ada aset lancar, terus itu ada aset tetap, aset lainnya, terus itu subjumlah, terus itu ada aset rekomendasi saldo awal. Ini seperti ini. Pembiayaan sudah masuk di M3 tapi tidak dikaji, di sini masuk di M4 yaitu sumber pembiayaan dan leading. Tarif layanan berdasarkan kelas. Ini yang pertama ada rawat inap. Terus itu rawat inapnya yang pertama tarif akomodasi rawat inap per harinya 138. Kalau misalnya asuhan keperawatan yaitu 26.000. Persalinan 100, kalau komplikasi berarti perharinya 1.030.000. Yang kedua tindakan medis, yaitu ada bedah umum perharinya per tindakannya 250, sedangkan kalau kebidanan dan kandungan pertindakan 250 juga. Kalau untuk mata pertindakan juga 250, THT juga sama. Kalau untuk THT juga sama 250. Terus kalau untuk gigi dan mulut pertindakan sama 250. Terus ini rawat jalan sama, kalau per kartu registrasi per kartu 7.000, kalau pemeriksaan dan konsultasi pertindakan 40. Terus kalau medical rawat jalan per pemeriksaan 150. Terus ini tindakan medis non medis operatif rawat jalan, tarif tindakan di poliklinik psikologi per tindakan 29.000, kalau klinik psikiatri 23.000, kalau klinik bedah pertindakan 8.000 sampai dengan 100. Terus itu klinik anak pertindakan 23.000, klinik penyakit dalam 36.000, klinik penyakit kebidanan dan kandungan 40.000, klinik mata 40, klinik THT 29, klinik kulit dan kelamin 40, klinik diabetes terpadu 150, klinik paru 58, klinik 15.000 klinik DM. Terus itu klinik gigi dan mulut 5.000. Terus itu klinik gigi dan spesialis 115, klinik bedah mulut pertindakan 92, klinik konvasi gigi pertindakan 37, klinik periodontia pertindakan 37, klinik prostodontia 100.000 pertindakan, klinik ortodontia pertindakan 69.000, dan rehabilitas medis. Terus itu ada gawat darurat, yaitu pendaftaran atau perkunjungan 10.000, per pemeriksaan 50.000, pemeriksaan per jamnya 165. Tindakan medis pasien rawat inap yaitu pemeriksaan pemakaian alat medis per harinya 132.000. Terus itu tindakan psikiatri per tindakan 15.000. Tindakan medisnya per tindakan 25.000 sampai 680. Tindakan periatologi per tindakan 79 sampai 435.000. Terus itu tindakan di ruang per tindakan 79 sampai 8. Terus ada penunjangan medis, pemeriksaan endoskopi per pemeriksaan 198.000, tarif radiologistik dan imaging yaitu per pemeriksaan 75.000 sampai dengan 400. Tarif laboratorium yaitu per pemeriksaan 12 sampai 200. Terus itu kegiatan
pemeriksaan pasien nafsa per kegiatan 218 sampai 1.015. Kalau pendidikan dan penelitian yaitu per harinya siswa itu atau 8.000. Sama, terus itu gangguan sarana dan prasarana, penggunaan sarana dan prasarananya per harinya yaitu 2. Terus penggunaan ambulan pasien dan jenazah per 30 kilonya 100.000. Terus itu masuk di mutu pelayanan atau hasil penilaian indikator standar pelayanan minimal. Yang pertama, pelayanan gawat darurat, yaitu emergency basic response time itu adalah kurang lebih 40 menit. Kalau untuk pelayanan rawat jalannya, waktu tunggu rawat jalannya kurang lebih 60 menit. Kalau pelayanan radiologistik dan imaging, waktu tunggu pelayanan radiologinya kurang lebih 3 jam. Pelayanan MC yaitu pelayanan rawat inap, tidak ada kejadian pasien jatuh, yaitu 100%. Standarnya 99,70%. Kepatuhan terhadap clean pathway, terus itu pelayanan rawat inap psikiatriati, yaitu pemeran keselamatan elektrofungsi terapi dan detoksfiksia. Terus itu outputnya yaitu cedera atau trauma fisik akibat usia CP unit. Tidak adanya kejadian pasien yang difiksiasi dalam 24 jam dalam unit pelayanan intensif psikiatri. Terus itu tidak adanya kejadian pasien bunuh di pelayanan bedah dan anestesi. Terus itu pelayanan intensif, pelayanan persalinan dan terus itu pelayanan rehabilitasi psikologi, pelayanan jiwa berat. Terus itu pelayanan laboratorium, yaitu waktu tunggu laboratorium yaitu kurang lebih 20 kurang dari 40 jam. Terus itu pelayanan farmasi, waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang 40 menit. Terus itu standarnya 48,5 menit. Terus itu pelayanan gizi, pelayanan mediknya pengambilan rekam medik lengkap dalam 24 jam, yaitu kurang 80% dari 80%. Terus itu pelayanan transfusi darah, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, terus itu pelayanan ambulan atau terus itu ada pelayanan keamanan, pelayanan administrasi manajemen, pelayanan administrasi pasien, pelayanan administrasi umum, pelayanan dan pelaporan, pelayanan hukum organisasi, pelayanan sistem informasi rumah sakit, pelayanan keuangan, pelayanan sumber daya, dan pelayanan pendidikan dan pelatih. Terima kasih.